Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, tinggal seorang wanita paruh baya bernama Sari. Wajahnya sudah mulai terlihat keriput. Namun ada kekuatan yang terpancar dari mata coklatnya yang sendu. Dia tidak pernah mengeluh meski hidupnya dipenuhi dengan kesulitan. Selama bertahun-tahun, dia hidup seorang diri, merawat rumah yang kian rapuh bersama kenangan yang semakin memudar. Rumah itu dulunya penuh tawa dan canda, namun kini hanya ada kesunyian yang mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Sari pernah memiliki sebuah keluarga yang sempurna. Suami yang baik hati, 2 anak yang cerdas, dan sebuah rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Namun, hidupnya berubah total 6 tahun yang lalu. Suaminya, Dedi, meninggal dalam kecelakaan mobil yang tragis. Kepergian Dedi meninggalkan luka yang dalam di hati Sari dan 2 anaknya, Rina dan Aldi. Namun, hidup harus terus berjalan, dan Sari mencoba untuk menjadi ibu yang tegar untuk anak-anaknya, meskipun dirinya sendiri merasa rapuh. Rina, anak sulung Sari, saat itu berusia 20 tahun. Dia adalah seorang mahasiswa yang sangat berambisi, selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam segala hal. Aldi, adiknya yang berusia 15 tahun, lebih pendiam dan sensitif. Aldi tidak bisa mengerti mengapa ayahnya harus pergi begitu cepat, meninggalkan keluarga mereka tanpa peringatan. Meskipun begitu, mereka berdua selalu berusaha untuk tetap kuat di hadapan ibunya. Pada suatu malam yang kelam, Sari duduk di ruang tamu rumahnya yang semakin usang. Tangannya menggenggam sebuah surat dari rumah sakit yang sudah dibaca berkali-kali, meskipun isinya tetap tidak berubah. Surat itu mengabarkan bahwa dirinya memiliki waktu hidup yang terbatas. Kanker stadium akhir yang dideritanya sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Hatinya terasa hancur. Namun dia tidak ingin anak-anaknya mengetahui keadaan sebenarnya. Dia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengajarkan anak-anaknya segala yang mereka perlukan dalam hidup. Dia ingin mereka tahu bahwa meskipun ia tidak akan selalu ada di sana untuk mereka, mereka harus tetap melangkah maju dengan keberanian dan cinta yang tulus. Namun, Sari juga sadar bahwa dalam kesempitan waktu yang dimilikinya, banyak hal yang belum sempat dia sampaikan. Waktu terasa begitu cepat, seperti pasir yang mengalir di sela-sela jemarinya. Rina sedang sibuk dengan tugas kuliahnya, sementara Aldi lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Setiap kali Sari mencoba berbicara dengan mereka selalu sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Mereka masih muda dan tidak sepenuhnya mengerti beratnya perjuangan hidup yang harus Sari hadapi. Hati Sari pedih melihat ketidaktahuan mereka, tetapi dia tahu bahwa tidak ada waktu yang lebih baik selain sekarang untuk membuka hati dan menyampaikan segala perasaan yang terpendam. Pada suatu pagi yang cerah, Sari memutuskan untuk berbicara dengan Rina. Dia menunggu anak perempuannya itu pulang dari kampus dan menyajikan sarapan di meja makan. Rina yang baru saja pulang, tampak kelelahan. Namun dia duduk di meja makan dan mulai menyantap sarapannya. "Sari, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan," kata Sari dengan suara lembut, tetapi ada nada khawatir yang tak bisa disembunyikan. Rina mengangkat pandangannya dan melihat ibu yang duduk di depannya. "Ada apa, Bu?" tanya Rina, sambil menyeka peluh di dahinya. Sari menghela napas panjang. "Ibu tahu kamu sibuk dengan kuliahmu, dan kadang kamu merasa tidak ada waktu untuk berbicara dengan ibu. Tapi, ibu ingin kamu tahu satu hal." Mata Sari mulai berkaca-kaca, namun dia mencoba menahan tangisnya. "Ibu mungkin tidak akan lama lagi bersama kamu dan Aldi. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa ibu bangga padamu, dan ibu ingin kamu selalu kuat, apapun yang terjadi." Rina terkejut dan menatap ibu dengan mata penuh tanya. "Bu, apa maksudnya? Kamu kenapa? Jangan bilang kamu sakit, Bu." Suaranya bergetar. Sari tersenyum lemah. "Ibu sakit, Rina. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi ibu ingin kamu tahu, kamu harus terus berjuang. Jangan pernah menyerah pada hidup, karena hidup itu indah. Ibu hanya ingin kamu bahagia, walau tanpa kehadiran ibu."
Rina tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap ibunya dengan pandangan kosong. Hatinya terasa hancur, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa lemas. Dia ingin berteriak, bertanya mengapa ini harus terjadi, tetapi kata-kata itu seperti terkunci di tenggorokannya. Hanya air mata yang mengalir deras di pipinya. "Sari, jangan pergi, Bu. Aku masih butuh kamu," isak Rina, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sari meraih tangan Rina dan menggenggamnya dengan penuh kasih. "Ibu akan selalu ada di hatimu, sayang. Ibu akan selalu mengawasi kamu dari sana. Yang penting, jangan lupa untuk hidup dengan penuh cinta." Pada saat itu, Sari merasakan kehangatan yang luar biasa dari sentuhan tangan Rina. Ini adalah momen yang tidak akan pernah dia lupakan. Waktu memang sangat terbatas, tetapi dengan setiap detik yang ada, Sari tahu bahwa dia telah memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Namun, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan, berbicara dengan Aldi. Hari berikutnya, Sari memutuskan untuk berbicara dengan Aldi. Meskipun hatinya berat, dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuka diri dan memberikan segala yang dia punya kepada anak bungsunya. Aldi, yang biasanya menghabiskan waktu di kamar atau keluar bermain dengan teman-temannya, tampak lebih pendiam belakangan ini. Seperti halnya Rina, Aldi belum sepenuhnya menyadari betapa berat keadaan yang sedang dihadapi oleh ibunya. Pada siang itu, Aldi duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan tatapan kosong. Sari masuk dan duduk di sampingnya, menyentuh bahunya dengan lembut. Aldi menoleh, tersenyum kecil, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Sari tahu bahwa di balik sikap tenangnya, Aldi menyimpan banyak perasaan yang belum bisa dia ungkapkan. "Aldi, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan denganmu," kata Sari pelan. Aldi menatap ibunya dengan ragu, namun tetap mengangguk. "Apa itu, Bu?" jawabnya singkat, seolah tidak ingin memulai pembicaraan berat. Seperti kebanyakan anak muda, Aldi berusaha menutup-nutupi perasaan yang sebenarnya sedang berkecamuk di dalam dirinya. Sari menarik napas dalam-dalam. Kata-kata yang ingin dia ucapkan terasa terhambat di tenggorokan, namun dia tahu, dia harus mengatakannya. Ibu sedang sakit, Aldi. Sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Ibu tidak punya banyak waktu. Tapi, ibu ingin kamu tahu bahwa ibu sangat mencintaimu, dan ibu ingin kamu tetap kuat, apapun yang terjadi." Mendengar kalimat itu, tubuh Aldi seakan membeku. Pandangannya kosong, dan seketika dia terdiam. Selama ini, dia merasa ada yang tidak beres, namun tidak pernah menyangka bahwa ini akan datang begitu cepat. Aldi sudah mendengar bisik-bisik teman-temannya tentang kondisi ibu, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Ia merasa, jika dia tidak mendengarnya langsung dari ibunya, maka hal itu tidak akan terjadi. "Bu, jangan bilang begitu. Aldi mencoba berbicara, namun kata-kata itu terasa lumpuh. Hatinya sakit, dan perasaan itu menghantamnya begitu keras. Dia merasa seperti dunia yang selama ini ia kenal, tiba-tiba runtuh begitu saja. "Bu, aku masih ingin bertemu ayah. Kenapa ibu harus pergi juga?" Aldi berusaha menahan tangisnya, namun air matanya mulai jatuh begitu saja. Sari menarik Aldi dalam pelukannya. "Aldi, sayang. Ibu tahu ini sangat berat. Tapi hidup harus tetap berjalan. Kita tidak bisa memilih kapan kita harus pergi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai, seperti yang ayah lakukan untuk kita." Aldi mengangguk pelan, tetapi hatinya masih penuh kebingungannya. Dia merasa terjebak dalam kepedihan yang begitu dalam, sementara dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ayahnya sudah pergi, dan sekarang, ibunya juga mengungkapkan bahwa waktu mereka bersama sudah terbatas. Sari memandang Aldi dengan penuh kasih sayang, merasa sangat sedih karena tidak dapat memberikan lebih banyak waktu untuk anak bungsunya itu. Namun, dia juga tahu bahwa hidup ini bukan tentang seberapa lama mereka bersama, tetapi seberapa banyak cinta yang dapat diberikan. "Ibu akan selalu ada di hatimu, Aldi. Dan walaupun ibu tidak bisa melihatmu tumbuh besar,
Ibu yakin kamu bisa menjadi pria yang kuat dan baik hati. Aldi merasakan kehangatan dari pelukan ibunya. Meskipun perasaan hatinya campur aduk, dia tahu bahwa ibu tidak akan pernah meninggalkannya sepenuhnya. Dia merasa begitu takut untuk melanjutkan hidup tanpa kehadiran ibunya, tetapi di sisi lain, ada perasaan bersyukur karena ibunya telah memberinya kesempatan untuk mengetahui kebenaran ini. Setelah beberapa lama dalam diam, Aldi menarik napas panjang dan berkata, "Bu, aku janji, aku akan berusaha kuat. Aku akan melanjutkan hidup meski tanpa ibu di sampingku." Ada keteguhan yang tumbuh dalam dirinya, meskipun ia tahu perjalanan hidupnya akan sangat sulit tanpa bimbingan ibu. Sari tersenyum, meski senyumnya terasa pahit. "Aku tahu kamu bisa, Aldi. Aku bangga padamu. Jangan pernah lupakan betapa berharganya hidup ini. Hargai setiap detiknya, karena waktu adalah hal yang paling berharga." Sari merasa tenang mendengar kata-kata Aldi, meskipun hatinya masih penuh dengan kesedihan. Pada akhirnya, dia tahu bahwa anak-anaknya akan menghadapinya dengan penuh keberanian, meski mereka tidak akan pernah siap untuk kehilangan orang yang mereka cintai. Setelah percakapan itu, Aldi tidak lagi menghindari ibunya. Meskipun dia masih sering berada di dalam kamar, dia lebih sering berbicara dengan Sari. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kenangan-kenangan indah yang mereka miliki, dan tentang harapan-harapan yang belum sempat terwujudkan. Sari mulai menyusun segala sesuatunya, membuat catatan-catatan kecil untuk anak-anaknya, tentang bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup tanpa dirinya. Dia juga mulai berbicara dengan Rina lebih sering, memberikan nasihat-nasihat yang dia harap bisa berguna bagi anak perempuannya itu. Namun, Sari tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memberikan segalanya. Dia tidak bisa menunggu waktu yang lebih panjang, karena hari-hari yang tersisa sudah sangat terbatas. Dia ingin anak-anaknya merasa siap ketika dia harus pergi, meskipun dia tahu, mereka tidak akan pernah benar-benar siap. Hari itu, Sari duduk di kursi tuanya, memandangi dua anaknya yang tengah bermain bersama di halaman belakang rumah. Ada kebahagiaan yang tersembunyi di balik kesedihan yang ia rasakan. Meskipun waktu terus berjalan dan tidak bisa diputar kembali, dia tahu bahwa anak-anaknya akan terus melangkah maju, membawa cinta dan kenangan yang dia tanamkan dalam hati mereka. Dan di saat itulah, Sari menyadari bahwa meskipun hidupnya mungkin akan segera berakhir, dia telah memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Itulah yang akan dikenang, bukan hanya oleh anak-anaknya, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Cinta yang tulus, kesempatan terakhir untuk mencintai dan memberi, adalah hal yang akan terus hidup dalam hati mereka. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, dan semakin banyak waktu yang Sari habiskan bersama anak-anaknya, meskipun sakitnya semakin terasa. Setiap hari, dia berusaha untuk tetap kuat, untuk menyimpan rasa sakit di dalam hati, hanya agar anak-anaknya tidak merasa khawatir. Dia tahu mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisi ibunya, namun mereka tetap tidak bisa mengerti sepenuhnya betapa cepatnya waktu yang tersisa. Suatu pagi yang dingin, Rina datang ke meja makan dengan wajah yang penuh kecemasan. Dia sudah menduga ada yang salah, karena ibu tidak lagi seperti biasanya, lelah, lesu, dan sering terbangun di tengah malam karena rasa sakit. Namun, seperti anak muda pada umumnya, Rina tidak ingin mengakui kenyataan yang begitu mengerikan. Dia berharap ada keajaiban, berharap ada peluang bagi ibunya untuk sembuh, meskipun semua bukti menunjukkan sebaliknya. "Ibu, kenapa wajahmu pucat banget?" tanya Rina dengan suara cemas, menatap ibu yang sedang duduk di meja makan. Sari hanya tersenyum lemah. "Aku hanya sedikit lelah, sayang. Jangan khawatirkan ibu." Walau kata-kata itu keluar dari mulutnya, hatinya terasa hancur. Dia ingin sekali memberitahu Rina tentang keadaan sebenarnya, tetapi dia takut akan membuat putrinya semakin terpuruk. Rina tidak puas dengan jawaban itu. "Ibu, jangan bohong. Aku tahu kalau ada yang salah. Kamu nggak seperti biasanya. Aku bisa lihat itu," kata Rina, memegang tangan ibu dengan erat. "Ibu, tolong beritahu aku yang sebenarnya." Sari menatap mata Rina yang penuh kecemasan. Dia merasa ada kehangatan yang sangat besar dari tatapan itu,
Tapi dia juga tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda. "Rina, ibu sudah tidak punya banyak waktu. Penyakit ibu sudah sampai pada tahap yang tidak bisa disembuhkan lagi," ujar Sari dengan suara serak, berusaha menahan tangisnya. "Ibu hanya punya beberapa bulan lagi, mungkin bahkan lebih sedikit." Rina terdiam, seakan seluruh dunia berhenti berputar di sekelilingnya. Dia merasa tubuhnya lemas, dadanya terasa sesak, dan pandangannya mulai kabur karena air mata yang menggenang. Ibu nggak boleh pergi," kata Rina dengan suara yang hampir tak terdengar, berusaha menahan isak tangisnya. Sari meraih tangan Rina dan menggenggamnya erat. "Rina, sayang, ibu ingin kamu tahu satu hal. Meskipun ibu tidak ada, kamu harus tetap berjalan. Hidupmu masih panjang, penuh dengan kemungkinan dan keajaiban. Jangan berhenti hanya karena ibu pergi. Ibu ingin kamu bahagia, seperti yang selalu kamu impikan." Rina menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Selama ini, dia selalu merasa bahwa segala sesuatu yang dia lakukan selalu dilandasi oleh kehadiran ibunya. Sekarang, rasa takut itu datang menghantui, membuatnya merasa bahwa dunia ini akan hancur jika ibunya pergi. "Ibu, aku nggak siap untuk kehilangan kamu," isak Rina, suaranya pecah. "Aku nggak tahu harus bagaimana tanpa kamu. Selama ini, aku selalu tahu kalau ibu ada di sana untuk aku. Aku nggak tahu harus bagaimana jika ibu nggak ada lagi." Sari mencoba tersenyum, meskipun itu terasa sangat sulit. "Rina, kamu sudah cukup kuat. Kamu akan tahu bagaimana menjalani hidup tanpa ibu, meskipun itu sulit. Kamu adalah anak yang hebat, dan ibu sangat bangga padamu." Sari mengusap rambut Rina dengan lembut, berusaha memberikan ketenangan pada anaknya yang sedang dilanda kesedihan. Pada saat itu, Rina merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Sari tidak hanya berbicara untuk menenangkan dirinya sendiri, tetapi juga berusaha memberikan Rina kekuatan, meskipun dalam waktu yang terbatas. Cinta yang diberikan oleh ibunya begitu besar, begitu tulus, sehingga meskipun waktu mereka bersama sangat terbatas, Rina tahu bahwa cinta itu akan selalu ada, tidak peduli apa yang terjadi. Hari-hari berikutnya, Sari merasa semakin lemah. Namun, dia tidak berhenti berusaha untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan anak-anaknya. Rina semakin terlibat dalam kegiatan di rumah, membantu ibu dalam segala hal, meskipun itu hanya hal-hal kecil. Aldi, yang biasanya lebih tertutup, mulai membuka diri dan berbicara lebih banyak dengan ibunya. Mereka mulai berbagi banyak hal, kenangan indah, harapan, dan bahkan ketakutan mereka akan masa depan tanpa kehadiran Sari. Pada suatu sore yang tenang, Sari memutuskan untuk menulis sebuah surat. Surat itu ditujukan untuk anak-anaknya, sebagai warisan terakhir yang dia ingin tinggalkan. Dia menulis tentang segala sesuatu yang dia ingin mereka ingat, tentang hidup, tentang cinta, tentang kekuatan mereka. Surat itu adalah cara Sari untuk memberi mereka pegangan, sesuatu yang bisa mereka baca berulang-ulang setiap kali mereka merasa kehilangan. "Saya ingin kalian tahu bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Terkadang, kalian akan merasa terjatuh dan tidak bisa melanjutkan. Tetapi, ingatlah, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Cinta dan harapan adalah hal yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun, bahkan oleh waktu atau penyakit. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa sendirian. Aku akan selalu ada dalam hatimu, mengawasi setiap langkahmu." Sari menatap surat itu dengan penuh harapan, meskipun air matanya mulai mengalir lagi. Dia ingin anak-anaknya tahu bahwa meskipun dia tidak lagi bersama mereka secara fisik, dia akan selalu menjadi bagian dari mereka. Dia tahu, mereka akan kuat dan mampu menghadapi apapun yang datang setelah kepergiannya. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Sari duduk sendirian di ruang tamu yang remang-remang, memandang foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Dia tersenyum lemah, merasakan kedamaian yang langka di hatinya. Semua yang dia inginkan adalah kebahagiaan untuk anak-anaknya, dan dia merasa telah melakukan yang terbaik untuk mereka. "Anak-anakku, meskipun aku tidak lagi bersama kalian, kalian akan selalu memiliki cinta ibu.
Itu adalah warisan terbaik yang bisa ibu berikan, bisik Sari dalam hati, berharap anak-anaknya bisa merasakannya, meskipun dia tidak lagi bisa mengatakannya secara langsung. Dan dengan perasaan penuh kedamaian itu, Sari tertidur untuk terakhir kalinya, dengan senyum yang tulus di wajahnya, karena dia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya akan segera berakhir, cinta yang dia berikan akan terus hidup dalam hati anak-anaknya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan kedukaan mulai merayapi seluruh penjuru rumah. Kehilangan ibu yang mereka cintai sangat berat bagi Rina dan Aldi. Meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk menerima kenyataan, setiap sudut rumah, setiap benda yang ada, mengingatkan mereka pada ibu mereka yang sudah pergi. Surat yang ditulis Sari tetap menjadi pegangan bagi keduanya, meski saat itu terasa sangat sulit untuk membuka dan membacanya. Setelah kepergian ibunya, Rina merasa kehilangan arah. Kuliahnya terabaikan, hubungan dengan teman-temannya terasa jauh, dan dunia seakan menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara ibu yang selalu mengingatkan untuk makan, untuk tidur, atau bahkan untuk tidak terlalu keras bekerja. Semua hal itu tiba-tiba berubah, meninggalkan kekosongan yang begitu dalam. Namun, di tengah rasa hancur itu, Rina tahu bahwa dia tidak bisa terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Ibunya ingin dia melangkah, ingin dia terus maju. Aldi, di sisi lain, menjadi lebih tertutup setelah kematian ibunya. Dia menghabiskan waktu di kamar, jarang berbicara, dan semakin jauh dari dunia luar. Hatinya penuh dengan pertanyaan, kebingungannya belum terpecahkan. Mengapa ibu mereka harus pergi begitu cepat? Mengapa ayahnya pun sudah lebih dulu meninggalkan mereka? Dia merasa seolah-olah dunia ini tidak adil. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya, sebuah kekuatan yang pelan-pelan mulai muncul, seiring dengan waktu. Pada suatu pagi yang cerah, Rina memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan-jalan, berharap udara segar bisa sedikit meringankan perasaan berat di dadanya. Sambil berjalan, dia merenung tentang surat yang ibunya tinggalkan. Rina akhirnya membuka surat itu dengan hati yang penuh keraguan, dan saat matanya membaca kata-kata yang ditulis oleh ibunya, dia merasa seakan-akan ibunya ada di sampingnya. Setiap kata yang tertulis adalah sebuah pelukan, sebuah bisikan penuh cinta yang memberinya kekuatan. Sari menulis, "Jangan pernah merasa sendirian. Aku akan selalu ada dalam hatimu, mengawasi setiap langkahmu." Air mata Rina jatuh begitu saja. Suratan itu bukan hanya sebuah pesan dari ibu, tetapi sebuah warisan cinta yang tak tergantikan. Dia merasa diberkati, meskipun ibu mereka sudah tidak ada. Dia mulai menyadari bahwa meskipun mereka harus hidup tanpa kehadiran fisik ibu, cinta yang ibu mereka berikan akan selalu ada di dalam diri mereka. Rina kembali ke rumah dengan tekad baru. Dia ingin melanjutkan hidup, meskipun itu sangat sulit. Dia tahu bahwa ibunya ingin melihat mereka bahagia, dan kebahagiaan itu harus mereka temukan sendiri. Ketika dia memasuki rumah, dia melihat Aldi yang sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Rina tahu, adiknya masih terpuruk dalam kesedihan. Rina duduk di samping Aldi dan menggenggam tangannya. "Aldi, aku tahu ini berat. Aku tahu kita semua kehilangan, dan kita merasa sendirian. Tapi ibu ingin kita kuat. Ibu ingin kita terus hidup dengan penuh cinta dan keberanian." Aldi menoleh, mata yang penuh dengan kebingungan dan kesedihan. "Rina, bagaimana caranya kita bisa terus hidup? Aku nggak tahu harus berbuat apa tanpa ibu, tanpa ayah." Rina menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-kata yang bisa menenangkan hati adiknya. "Kita harus terus hidup, Aldi. Ibu sudah mengajari kita banyak hal tentang cinta, tentang keberanian. Walaupun ibu nggak ada lagi, dia akan selalu ada dalam hati kita. Kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, karena ibu telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang kuat." Aldi menatap kakaknya dengan penuh harapan, meskipun rasa sakit masih tampak jelas di wajahnya. "Aku nggak tahu kalau aku bisa, Kak. Semua terasa begitu gelap." Rina memeluk Aldi dengan lembut. "Kita akan melewati ini bersama. Kita nggak perlu melakukannya sendirian. Aku di sini, dan kita akan saling mendukung."
Beberapa minggu setelah percakapan itu, Rina mulai kembali ke universitas, meskipun langkahnya masih terasa berat. Namun, dia merasa sedikit lebih ringan, karena dia tahu ibunya ingin dia melanjutkan hidup. Aldi, meskipun masih banyak berduka, mulai kembali berinteraksi dengan teman-temannya, dan meskipun perlahan, dia menemukan kembali semangatnya. Suatu hari, Rina menemukan sebuah surat lagi, kali ini dari teman-teman kuliahnya, yang mengundangnya untuk menghadiri sebuah acara kampus. Dia ragu-ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk pergi, ingin sekali-sekali melupakan kesedihan yang selalu menghantuinya. Begitu sampai di sana, dia merasakan sebuah kebebasan kecil, seperti sebuah pelarian yang dia butuhkan. Tertawa, berbicara, dan merasakan kebahagiaan yang sederhana, seolah-olah ibunya memberi izin untuk dia merasa bahagia lagi. Aldi juga mulai memperbaiki dirinya, mengikuti terapi dan berbicara lebih terbuka dengan orang lain. Perlahan, dia menemukan cara untuk menjalani kehidupan yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Rina dan Aldi tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama tanpa ibu dan ayah mereka, namun mereka belajar untuk menghadapinya dengan kekuatan yang mereka miliki, serta cinta yang tetap mengalir dalam darah mereka. Mereka akhirnya menyadari, meskipun mereka kehilangan dua orang yang paling mereka cintai, hidup harus terus berjalan. Cinta ibu dan ayah mereka, serta warisan yang mereka tinggalkan, akan selalu menjadi kekuatan yang memandu mereka melalui setiap langkah kehidupan. Dan meskipun Sari tidak lagi ada di dunia ini, keberanian, kasih sayang, dan semua nilai yang dia tanamkan dalam hati anak-anaknya, tetap hidup, memberikan mereka kesempatan untuk menemukan kebahagiaan meskipun dalam kesedihan. Sari mungkin tidak bisa lagi melihat anak-anaknya tumbuh besar, tetapi dia tahu bahwa anak-anaknya akan terus berjalan dengan penuh cinta, cinta yang diberikan dengan penuh pengorbanan dan ketulusan. Dan di akhir perjalanan, Sari merasa damai, karena dia tahu bahwa kesempatan terakhir yang diberikan hidup kepadanya, untuk mencintai dan mengajari anak-anaknya, telah dia jalani dengan sebaik-baiknya. Cinta ibu, yang tiada habisnya, akan terus hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh anak-anaknya.